Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dezun. Di vlog kali ini, saya akan berbagi tentang tips bagaimana memahami isi pikiran dan isi perasaan orang yang sedang kita ajak bicara melalui pergerakan bola matanya. Bahkan ada beberapa praktisi yang menggunakan tips ini untuk mendeteksi kebohongan atau kejujuran orang yang sedang kita ajak bicara. Penasaran? Yuk kita simak pembahasannya. I want you to look me in the eye, Nipam. Right here. Tell me, when did you find out Nate was investigating the fund? I first found that Nathan was conducting the investigation after I spoke with you after he was killed. You're lying, and I know you're lying. Oh, you know it, huh? Well, you can read my mind, Roman, is that it? No, I'm not. I'm reading your eyes. The eyes can't lie. Dalam dunia Neuro-Linguistic Programming atau NLP, ada satu kajian yang membahas tentang bagaimana kita memahami isi pikiran dan perasaan orang yang sedang kita ajak bicara melalui pergerakan bola matanya, yaitu Ace Accessing Cues. Atau kita memahami isi pikiran dan perasaan orang lain melalui isyarat yang dilakukan oleh mata orang yang sedang kita ajak bicara. Kok bisa? Gimana caranya? Jadi dalam dunia psikologi bahwa hati, pikiran, dan tubuh kita ini adalah satu sistem yang tak terpisahkan. Jadi apa yang dirasakan oleh hati kita itu akan mempengaruhi pikiran dan juga fisik kita. Kita lagi bad mood nih, pikiran kita jadi kusut, fisik kita jadi malas-malasan. Pikiran kita misalnya lagi stres nih, hati kita jadi gundah gulana, fisik kita akhirnya imunnya drop, akhirnya kena penyakit psikosomatis yang disebabkan oleh pikiran kita sendiri. Mata itu adalah jendela hati. Kita sering kan melihat orang ketika kita baru kenal atau kita ajak bicara orang itu, pandangan mata memberikan isyarat prasangka kepada diri kita. Ini kayaknya orang nggak suka nih sama gue. Ini kayaknya orang nih suka nih sama gue. Ini kayaknya orang sedang jatuh cinta nih. Melalui pandangan mata, kita bisa memahaminya. Tapi saat itu kita memahaminya hanya secara prasangka, bukan berdasarkan makna secara ilmiah. Selain itu, pergerakan bola mata yang terjadi pada lawan bicara kita biasanya berada dalam kondisi unconscious mind atau dalam pikiran bawah sadar. Seperti kelopak mata kita yang berkedip, itu kan terjadi secara spontan dan alami ya. Walaupun bisa juga gunakan otot-otot kita untuk menggerakkan kelopak mata kita. Tapi umumnya dalam keseharian kelopak mata kita terjadi karena alami dan spontan. Capek juga kan ya kalau kelopak mata kita harus berkedip sesuai dengan kesadaran kita. Masa mau makan kita sadar, ayo kedip-kedip-kedip. Aduh kedip-kedip-kedip. Ya capek, makanya itu Allah luar biasa. Menciptakan tubuh kita. Ada yang kita kendalikan secara utuh, ada yang kita kendalikan dalam pikiran bawah sadar kita. Begitupun detak jantung. Coba bayangkan kalau detak jantung kita harus dalam keadaan sadar, kita harus berdetaknya. Nah, untungnya berada dalam unconscious mind. Jadi ketika bola mata kita bergerak secara unconscious mind, artinya semua yang terjadi umumnya pada keseharian harian kita, pada kelopak mata kita itu terjadi secara spontan dan alami atau minim manipulasi. Yang pertama kita bahas adalah pergerakan bola mata kita ketika lawan kita tanya atau kita ajak bicara, lalu matanya ke kiri atas. Seperti ini. Nah, artinya apa? Artinya dia sedang melakukan visual remember atau dia sedang mengingat peristiwa-peristiwa, memori-memori di masa lalunya atau yang pernah dialaminya dalam bentuk visual. Sebagai contoh seperti ini, coba saya tanya kepada Anda. Ingat nggak terakhir kali liburan itu kemana? Ingat nggak pemandangan seperti apa? Sama siapa aja? Lalu di sana ngapain aja? Atau pertanyaan lainnya, ingat nggak momen spesial terakhir yang dialami itu apa? Kejadiannya di mana? Pakai pakaian apa saat itu? Peristiwanya seperti apa? Biasanya secara alami, ketika kita ditanya dengan pertanyaan seperti itu, biasanya kita akan mencoba untuk mengingat memori-memorinya dalam bentuk visual. Biasanya orang kita ajak bicara, melihatnya ke kiri atas. Seperti itu. Nah, itu artinya dia sedang mengingat memori-memori yang pernah dialami. Lalu, kiri samping. Kiri samping ini adalah auditory remember. Artinya, dia sedang mengingat suara-suara yang pernah dialami atau peristiwa yang pernah dialami dalam bentuk auditorinya. Kayak misalnya saya tanya kepada Anda, ingat nggak nasihat yang pernah disampaikan yang sampai saat ini terngiang dari ibu Anda? Atau dari ayah Anda? Atau dari guru Anda?
Atau pernah nggak diomelin yang sampai saat ini omelannya itu masih terngiang dalam diri kita? Coba ingat-ingat ya. Nah, biasanya ketika orang ditanya terkait dengan suara atau kata-kata di masa lalunya, kalau dia jujur biasanya dia akan melihat ke kiri sampingnya atau auditory remember. Lawannya adalah ke kanan atas. Jadi ketika orang itu melihat ke kanan atas seperti ini, maknanya apa? Maknanya dia sedang visual construct. Artinya dia mencoba untuk mengkonstruksi atau membuat-buat atau merekayasa visual yang sebenarnya belum pernah dia alami atau dia pernah alami tapi kemudian ditambahkan atau bahkan dikurangkan. Nah, itu berada dalam visual construct. Cirinya ketika ditanya, dia ngeliatnya ke kanan atas. Misalnya ditanya, kemarin lu jalan sama siapa? Hah? Padahal dia jalan sama cewek gitu ya. Ketika dia tanya, lu jalan sama siapa? Hah? Biasanya ke kiri dulu, dia ingat jalan sama siapa? Oh, enggak kok, gue nggak jalan sama siapa-siapa, gue jalannya sama temen-temen. Nah, biasanya ke kanan atas tuh. Atau misalnya saya tanya seperti ini, coba bayangkan ada sebuah hewan, badannya itu badan gajah, kepalanya adalah kepala jerapah, kakinya adalah kaki kura-kura, dan buntutnya adalah buntut burung. Nah, biasanya orang ketika ditanya seperti itu kan nggak ada hewan seperti itu ya. Maka dia mencoba mengkonstruksinya dalam imajinasi dia. Badannya badan gajah. Lalu kepalanya kepala jerapah, kakinya kaki kura-kura, dan buntutnya buntut burung. Nah, biasanya dia melihatnya ke kanan atas nih. Atau coba bayangkan sebuah rumah idaman Anda. Coba bayangkan kira-kira cat rumahnya dari warna putih, enaknya dicat warna apa? Nah, biasanya dia mencoba merecall memori dulu, apa yang dia milikin, baru kemudian dia ke kanan atas. Atau bisa juga ke kanan atas langsung. Untuk mengkonstruksi sesuatu yang sebenarnya belum ada dalam pengalaman dia. Biasanya dia ngeliat ke kanan atas dulu. Nah, itu visual construct. Kalau dia melihatnya ke kanan samping nih, seperti ini, nah, dia berarti sedang auditory construct. Nah, dia berarti sedang merekayasa, menambahkan atau mengurangi kata-kata atau suara yang dia dengar di masa lalu, atau dia tidak pernah dengar sama sekali, nggak akhirnya dia bikin baru lagi. Kayak misalnya, saya tanya kepada Anda, pujian apa yang ingin Anda dengar dari orang-orang di sekitar Anda? Nah, biasanya orang itu ketika ditanya hal itu, apalagi pujiannya belum pernah dia dapatkan, atau dia ingin mendapatkan pujian itu, biasanya dia akan melihat ke kanan samping. Gue pengen orang itu menganggap gue itu orang bijaksana, orang yang sukses, orang yang berbahagia, dan lain sebagainya. Nah, biasanya ke kanan samping. Dalam kasus orang itu berbohong, misalnya kita tanya, emang dia ngomongin apa tentang gue? Misalnya dia menjelaskan, lalu kemudian dia matanya ke kanan samping, ya bisa jadi dia menyampaikan sesuatu yang sudah dikonstruksi ulang, atau ditambahkan, atau dikurangi, atau sesuatu yang baru. Nah, kita perlu waspada untuk hal-hal seperti ini. Tapi bukan berarti selalu berbohong ya ketika dia melihat ke kanan samping. Ya, bisa jadi dia mencoba untuk menyembunyikan sesuatu yang menurut dia tidak perlu dia sampaikan atau didengar oleh lawan bicara dia. Nah, itu bisa melihat ke kanan samping. Keribawa maknanya dia sedang melakukan internal dialogue. Artinya dia sedang self-talk. Seperti ini contoh. Duluan mana ayam sama telur? Biasanya orang itu ketika mencoba untuk menjawab, dia akan mencoba diskusi dulu sama dirinya sendiri. Biasanya dia akan self-talking. Ayam sama telur dari apa ya? Telur kan dari ayam. Dan ayam netes dari telur. Nah, sebelum dia jawab, biasanya dia melakukan internal dialogue dulu. Begitupun ketika kita dalam sebuah permasalahan atau dalam sebuah dilema. Biasanya sebelum mengambil keputusan atau berbicara, apa yang akan dia bicarakan, biasanya dia akan diskusi dulu dengan dirinya sendiri. Misalnya kita tanya, kamu mau nggak jadi pasangan aku? Kalau dia langsung ke bawah kiri, berarti dia sedang diskusi. Boleh nggak ya kalau jadi pasangan dia ya? Nanti sama orang tua gimana dan lain sebagainya. Nah, ketika orang sedang melihat ke kiri bawah itu, berikan kesempatan dia untuk diskusi dengan dirinya sendiri atau self-talking dengan dirinya sendiri. Karena dia bukan orang yang dengan mudahnya mengambil keputusan. Bahkan bisa jadi dia tidak mengambil keputusan sama sekali. Misalnya dia langsung jawab seperti, mohon maaf ya, bukannya nggak mau sama kamu. Cuman mamaku kurang setuju sama orang kayak kamu. Ngeliatnya ke kanan samping. Bisa jadi dia merekayasa omongan mamanya. Artinya lu ditolak, udah gitu. Nah, lalu kemudian kita orang itu melihat ke kanan samping, berarti dia sedang kinestetik atau sedang merasakan suatu peristiwa-peristiwa yang dia alami di masa lalu dan akan datang. Lalu kemudian dia merasakannya pada saat itu. Seperti ini contohnya. Pernah ketusuk duri nggak? Sakit nggak? Rasanya kayak gimana? Nah, biasanya orang yang kita ajak bicara tuh gini, ngeliatnya ke kanan bawah.
Berarti dia sedang merasakan sakitnya ketusuk diri tuh kayak gimana. Wah, seperti itu. Nah, dia sedang merasakan tuh sakitnya seperti itu. Atau pertanyaan lainnya, Anda pernah patah hati nggak atau diputusin? Gimana sih rasanya? Biasanya dia ngeliat ke kanan bawah dulu tuh, untuk merecall perasaan yang dialaminya. Nah, secara otomatis, secara alami dan spontan, biasanya orang ketika merasakan sesuatu itu dia akan melihat ke kanan bawah. Gitu ya. Jadi kalau ditanya, apakah benar bahwa pergerakan bola mata kita itu punya makna tersendiri? Ya, punya maknanya masing-masing. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah bisa untuk mendeteksi kebohongan? Ya, bisa jadi juga enggak. Karena untuk mendeteksi kebohongan nggak cukup melalui pergerakan bola mata aja. Perlu kita deteksi juga sikapnya, kata-kata yang keluar dari mulutnya, konsistensi jawabannya, dan lain sebagainya. Tapi ini adalah salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi kebohongan atau kejujuran. Ya, semoga tips ini bisa menjadikan diri kita orang yang lebih asyik ketika diajak bicara oleh orang lain, karena kita bisa mengerti dan memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain melalui pergerakan bola matanya. Anda juga bisa latihan dengan cara ngetes diri Anda sendiri atau orang-orang di sekitar Anda dengan pertanyaan-pertanyaan terkait visual, auditori, perasaan, lihat pergerakan bola matanya. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silakan bagikan, like, dan komen hal-hal yang positif. Kalau punya pengalaman juga silakan di-share. Dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.